Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Randy Afandi dengan NIM 1831042146. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil tulis saya, yaitu materi politik dan olahraga. Yang pertama yaitu pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Nah, dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Dan oleh karena itu, ini juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Nah, hal itu telah dibuktikan juga dengan kaitannya politik dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan antara kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang demikian kuat yang memberikan arah dan pengorganisasian terhadap olahraga pada umumnya. Nah, untuk itu kita dapat bersaing dan diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang mengikutsertakan antara memberi kesempatan yang seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, selanjutnya itu kita akan tetapi dalam perkembangannya semua itu tidak lepas dari intervensi politik. Nah, baik dari intervensi yang menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Nah, dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi dan cara menanganinya. Oleh karena itu, jika dalam pembinaan dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan terhadap olahraga juga akan tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian politik olahraga. Nah, pengertian politik olahraga yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia, yakni berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri dan negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, yang dapat disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan dan kepenggunaannya. Nah, dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah, lazim yaitu disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian prinsip keadaan serta jalan. Dan adapun menurut Ramlan Surbakti yaitu bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, menurut Kartini, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas pelaku atau proses penggunaan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, adapun yang memperkenalkan politik melalui pengamatan tentang manusia, yaitu disebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Nah, Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Nah, misal ketika kita mencoba untuk menentukan posisi dalam masyarakat, kita harus berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika kita berupaya mempengaruhi orang lain agar
mereka bisa menerima terhadap pandangan kita sendiri. Nah, Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi dalam suatu kelembagaan, yaitu sebagaimana dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan suatu negara. Nah, dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan yang dengan unsur-unsur negara. Kekuasaan atau power, pengambilan keputusan. Dengan beberapa pendapat para ahli itu, maka dapat kita simpulkan bahwa merupakan ini adalah cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki untuk menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Nah, adapun pengertian olahraga yaitu merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran jasmani. Nah, oleh karena itu olahraga juga merupakan salah satu metode yang penting untuk mereduksi stres. Nah, olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh. Nah, agar supaya tubuh bisa mempertahankan dari segala penyakit serta stres. Oleh karenanya itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Nah, kata lain dari olahraga yaitu suatu aktivitas yang dengan menyehatkan diri dari luar maupun dalam, yang dikenal dengan nama sehat jasmani dan rohani. Adapun beberapa pendapat atau pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih yang dapat dikenal dengan regu atau rombongan. Sedangkan kamus Webster New College Dictionary, nah yaitu ikut serta dalam aktivitas tubuh dan memperoleh kesenangan. Dan aktivitas khusus tersebut terburu atau dalam olahraga, pertandingan atletik dan lain-lain. Nah, adapun menurut UNESCO mengertikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan, yaitu melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, pengertian olahraga yaitu atau dari Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya. Cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Nah, adapun kaitan dengan politik olahraga yaitu yang pertama, perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global. Nah, yang terutama bahwa pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dan yaitu dalam memperkuat arah dan isi dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Nah, di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh beberapa hal yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Nah, olahraga yang dapat mendasari bahwa itu merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Nah, olahraga beralih menjadi upaya dari kelola yang bersungguh-sungguh atau dari kelihatan dianggap amat remeh, yang hanya dilihat oleh sebelah mata oleh pemerintah.
Nah, adapun untuk menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan keperluan dan perhatian dari presiden, perdana menteri, raja, dan keseluruhannya. Nah, sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade mengembangkan misi untuk menyebarluaskan sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan. Nah, untuk landasan tatanan dunia baru termasuk membina pada manusia untuk menuju kesempurnaan, seperti yang terkandung dalam motto Citius Actif Fortius. Tidak dipungkiri bahwa gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus untuk memberikan arah terhadap tujuan pembinaan. Nah, isi dari kegiatan dan bahkan berorganisasi ini yaitu tanpa kita sadari pula bahwa akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Nah, pada awalnya kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini untuk menciptakan globalisasi olahraga hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Nah, pada saat memasuki tahun 1920 mulailah meluas, diikuti oleh khalayak luas meskipun masih banyak amat terbatas. Sementara pada tahun 1950 berbarengan dengan meletusnya perang dingin, konflik dan konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi. Nah, olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik. Nah, untuk negara-negara sosial merupakan propaganda ini dijadikan sebagai propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat. Nah, yang kedua, keletakan politik dengan olahraga. Nah, sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade dengan politik. Nah, akan tetapi upaya itu selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya ketertarikan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Nah, kita ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet. Nah, itu adalah sejarah yang telah turun-temurun untuk kita jalani ketika salah seorang atlet menjadi seorang juara. Nah, contoh klasik yaitu terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin. Ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya, Jesse Owens, pelajari berkulit hitam. Nah, pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman. Dan tiba-tiba datang untuk merebut kurang dari 14 medali emas. Dan itu dilakukannya di depan mata Hitler, gombong konsep tentang supremasi bangsa Asia. Nah, pada Olimpiade 1980 di Moskow, Amerika Serikat dan negara-negara Barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. Nah, 4 tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade pada tahun 1984 di Los Angeles. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Nah, membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.